Tiga Bu Ida di sini. Oh, pakai ini ya. Ya, Bu Dekan, Ibu Kabiro, dan Bapak Ibu Kajur Kaprodi yang sudah hadir baik secara daring maupun luring, serta tim SDM kepegawaian dari universitas dan teman-teman yang dari tim kepegawaian fakultas. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul baik dalam luring maupun daring dalam rangka sosialisasi eh, penggunaan aplikasi baru. Begitu Mas Iqbal ya, dalam eh, pengajuan angka kredit, sehingga di situ diharapkan akan lebih akuntabel, akan lebih transparan, akan lebih cepat, dan akan lebih termonitor dengan baik, sehingga beberapa hambatan selama ini dalam pengurusan atau penghitungan PAK itu menjadi problem tersendiri. Nah, nanti bagaimana aplikasi itu berjalan akan dijelaskan oleh Pak Iqbal. Oh, banyak pertanyaan di kalangan teman-teman, kenapa sih kita tidak memakai aplikasi dan terlalu banyak aplikasi di Unila? Kalau kami mengikuti sosialisasi pertama di tingkat universitas, sambil menunggu kebijakan One Data Policy, artinya satu aplikasi untuk semua kebutuhan, baik kepegawaian, keuangan, dan sebagainya, maka aplikasi ini diharapkan nanti bisa tinggal menarik begitu saja, sehingga ketika One Data Policy siap, ini juga running beriringan seperti itu. Intinya seperti itu secara garis besarnya. Baiklah, mohon Bapak Ibu Kajur yang sudah hadir diingatkan ke dosen-dosen yang akan naik pangkat atau yang ya semua dosen, karena suatu saat kita akan menggunakan aplikasi ini untuk pengajuan angka kredit. Kalau kita melihat sosialisasi di tingkat universitas itu sangat mempermudah kita sebagai user gitu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada Bu Kabiro untuk memberikan sambutan sepatah dua patah kata, dan mungkin ini pertama kali Bu Kabiro setelah dilantik datang ke FISIP sambil memperkenalkan. Nampaknya tahun 2020-2021 itu hoki bagi yang namanya Ida. Jadi kalau di bagian keuangan diajukan Bu Ida kepegawaian, disetujui Bu Ida dekan, diperiksa oleh Bu Ida verifikasi rektorat. Jadi Ida-Ida semua. Baik, terima kasih Bu Kabiro. Saya tahu Bu Kabiro dari jam 6.07 ini sudah sangat riwa-riwi, mulai dari mengecek kebersihan vaksin, dan siang ini ada di sini, dan nanti kita jam 2 rapat vaksin ya Bu. Ya itulah, luar biasa. Mudah-mudahan kita doakan kita semua selalu dalam kondisi sehat sehingga kita bisa beraktivitas dan bisa bermanfaat untuk umat gitu. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada Bu Kabiro. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati
dan yang saya banggakan Ibu Dekan FISIP yang 1, 2, dan 3 FISIP Universitas Lampung. Yang saya hormati Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan di lingkungan FISIP Universitas Lampung. Dan yang saya hormati seluruh peserta Zoom sosialisasi aplikasi PAK di FISIP Universitas Lampung, rekan-rekan kerja bagian kepegawaian, dan pada Bapak Iqbal yang saya banggakan. Alhamdulillah, saya mohon maaf hari ini seharusnya Pak WR2 yang akan membuka sosialisasi ini. Barusan saya langsung ini tadi mendadak disuruh mewakili karena Pak WR2 sedang mendampingi Pak Rektor kunjungan dari Bapak Ketua PBNU ke Universitas Lampung. Mohon maaf. Selanjutnya, sosialisasi ini diharapkan bagian kepegawaian PAK ini berjalan dengan transparan, akuntabel, dan bisa melayani dengan cepat dan baik. Ini yang diharapkan dari aplikasi ini. Dan kami juga telah banyak menerima masukan dari kunjungan selama dan besok yang terakhir kan ini bermanfaat dan kami harap Bapak dan Ibu dosen di FISIP ini bisa bertanya langsung kepada Bapak Saudara Iqbal, apapun pertanyaannya mudah-mudahan bisa dijawab dengan baik dan mohon masukannya. Semoga sosialisasi ini, PAK ini bisa menjadikan pelayanan terbaik di Universitas Lampung. Demikian yang bisa saya mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida selaku Kabiro Umum dan Keuangan. Selanjutnya sebelum acara inti kami persilahkan kepada Ibu Dekan memberi arahan singkat dalam acara ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para kajur, kabiro, kemudian pimpinan sosialisasi yang sekarang dipimpin oleh Ibu Ida sebagai kabiro. Kalau menyebut Bu Ida ya seperti menyebut diri sendiri. Para wadek yang kebetulan 2 wadek ini sedang di Novotel menjadi review penelitian. Pak Surono, sahabat saya ini, orang yang paling sibuk kalau sudah ada urusan dengan kenaikan pangkat. Kemudian Pak Iqbal, kadang-kadang Pak Iqbal mohon maaf ini, karena saking mudanya Pak Iqbal, nggak ada yang berani bilang Bapak. Tapi selalu Mas Iqbal. Bapak Ibu bagian kepegawaian FISIP Unila, Tabik pun ya, secara umum tadi sudah disampaikan oleh Pak Wadek 2 dan Ibu Kabiro tujuan dari sosialisasi ini. Saya hanya berharap bahwa Bapak dan Ibu betul-betul memperhatikan aplikasi ini karena aplikasi itu tanpa masukan dari user itu sering sekali tidak match gitu ya, atau user tidak familiar karena di dalam aplikasi itu biasanya ada proses yang prosesnya kurang lebih sama dengan proses pengajuan PAK gitu, termasuk di dalamnya persyaratan-persyaratan. Nah, yang seperti ini betul-betul Bapak dan Ibu harus perhatikan bahwa
dengan memperhatikan maka bisa memberikan masukan barangkali yang di ruangan ini yang luring bisa secara langsung, tetapi kalau yang daring itu bisa melalui chat ya, bisa melalui chat. Ini penting sekali Bapak dan Ibu. Pertama-tama tentu saja saya sangat bersyukur ini. Ke depan saya yakin pengajuan kenaikan pangkat itu akselerasinya bisa sangat cepat. Mengapa saya sampaikan demikian? Saya, Pak Sigit, dan yang senior-senior ini termasuk sering sekali kalau mau naik pangkat itu sudah terbayang capeknya nih Bu Ida. Ya, terbayang capeknya. Kita mengumpulkan satu kali kita kumpulkan hasil dari yang bisa kita ajukan untuk naik pangkat. Tapi dalam waktu yang lama ini bisa berceceran. Sehingga aplikasi seperti ini kalau kita sudah upload kan sifatnya continue ya. Artinya bisa diperbarui setiap saat. Tapi dicicil ya, sifatnya dicicil sehingga apa yang sering kita kehilangan file-file kita ini mungkin tidak akan terjadi. Seperti tadi disampaikan oleh Wadek 2, tadinya kita menunggu one data ya. Tapi ternyata untuk menjadi one data itu prosesnya juga panjang begitu. Pak Komar dari UPT Titik hanya bisa menjanjikan 2-3 tahun. Tapi ini dengan aplikasi seperti ini yang terbuka untuk bisa ditampang datanya, kenapa tidak begitu ya. Kami juga di tempat kami juga mengembangkan beberapa aplikasi yang tadinya kita mau menunggu one data itu. Tapi kita tahu bahwa untuk menjadi one data itu memerlukan banyak hal lah, termasuk dananya, waktu, dan seterusnya. Jadi kita sambut dengan gembira nih Pak Iqbal, Bu Ida, inisiasi dari kepegawaian yang sangat tanggap dengan keblunderan yang cukup lama ini. Ya, saya juga nggak naik-naik pangkat nih Bu Ida. Sekali mengajukan naik pangkat, kemudian reviewnya galak banget gitu. Yang kecil-kecil aja dipermasalahkan gitu. Langsung rumit. Barangkali dengan aplikasi ini proses dunilanya menjadi sangat cepat. Kemudian saya yakin dalam waktu 1 tahun, 2 tahun ini kenaikan pangkat menjadi lektor kepala, ke lektor dan seterusnya bisa berlangsung dengan cepat. Terima kasih Bu Ida dan jajarannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida atas arahnya. Sebagaimana disampaikan Ibu Dekan tadi, bahwa menunggu one data policy yang terintegrasi perlu waktu dan proses yang panjang. Dalam proses menunggu itu maka beberapa aplikasi dimunculkan sehingga ketika one data policy bisa diintegrasikan. Prinsipnya seperti itu. Sambil memberikan informasi juga bahwa di FISIP pun minggu depan akan di-launching yang namanya program BMN online. Jadi kalau menyambung dari informasi Bu Dekan tadi, saat ini tim BMN sedang mengintegrasikan data, terus kemudian minggu depan akan kita launching, di mana Bapak Kajur Kaprodi dalam mengajukan kertas, barang-barang BMN sekarang sudah menggunakan aplikasi online dan nanti Bapak Ibu akan kita beri login dan password. Sehingga di situ kami pun dari sisi manajemen punya real data bahwa hari ini inventory kita dalam hal kertas, barang-barang item-item lainnya itu ada di mana, terus misalkan kita punya 45 laptop misal, itu dipegang siapa saja, kondisinya bagaimana, kita punya item-item lainnya itu akan terrekod dengan baik sekali, sekaligus itu juga bisa dijadikan perbandingan kita dalam penggunaan barang-barang BMN online dari waktu ke waktu. Insya Allah minggu depan itu akan kita launching dan nanti Bapak Kaprodi, Kajur akan kita beri password loginnya, sehingga ketika mengajukan kertas dan berbagai item lainnya, barang-barang milik negara bisa lewat aplikasi itu. Sekarang sedang diintegrasikan datanya di internal tim BMN. Itu salah satu contoh di internal kami. Nah,
dalam hal kepegawaian, mari kita simak yang nanti akan disampaikan oleh Pak Iqbal, yang kalaupun ada pertanyaan, kalaupun ada masukan, tentunya akan kami eh, eh, sambut dengan baik ya Mas Iqbal dalam rangka perbaikan sistem aplikasi ini. Sebagaimana kita tahu bahwa sudah bergabung sekitar 28 dosen di daring dari sekitar 120-an yang ASN yang berkepentingan ini. Mudah-mudahan, dan ini pun kita rekam sehingga nanti bagi teman-teman yang ingin mengetahui jalannya aplikasi ini bisa mendownload atau melihat dari hasil rekod yang kita lakukan pada hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada Pak Iqbal untuk mempresentasikan bagaimana sistem aplikasi pengajuan angka kredit. Supaya lebih menarik adalah Bapak bisa memasukkan SK apapun real time gitu ya Mas Iqbal. Di saat itu pula akan ketahuan simulasi Bapak kurang berapa kum. Nah, intinya kayak gitu. Menariknya di situ dan sangat senang sekali dengan menyambut sekali aplikasi ini. Baik, silahkan Mas Iqbal, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun yang saya hormati Bu Ida, selaku Dekan FISIP Universitas Lampung, yang saya hormati para Wakil Dekan 1, 2, dan FISIP Universitas Lampung, para koordinator, subkoordinator yang ada di lingkungan FISIP, para kajur, kaprodi, dan terutama Bapak Ibu dosen yang ada di FISIP Universitas Lampung. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah sehingga kita masih bisa berkumpul pada siang hari ini dalam kegiatan sosialisasi PAK dosen. Di sini saya bersama dengan rekan-rekan kepegawaian level universitas di Universitas Lampung. Jadi pada siang hari ini kita akan coba masuk ke dalam sistem, terus coba untuk melakukan upload dan coba untuk melakukan perhitungan ya. Tapi perhitungannya tidak manual lagi. Nanti di sini perhitungan akan secara otomatis di-generate oleh sistem sesuai dengan inputan dari Bapak dan Ibu dosen. Sebelum ke aplikasi, ada beberapa yang perlu saya sampaikan ya Bapak Ibu. Ini adalah ilustrasi masalah kenapa sistem PAK di Universitas Lampung itu harus dikembangkan ke menggunakan sistem ya. Jadi baik di lingkungan fakultas maupun universitas itu terjadi penumpukan berkas ya, yang Bapak Ibu bisa lihat di slide presentasi. Penumpukan berkas ini tentunya memiliki resiko yang cukup menyulitkan Bapak Ibu dosen, karena dengan adanya berkas yang menumpuk biasa itu terselip. Bukan hanya terselip, bahkan bisa hilang seperti itu. Tidak 1-2 orang saja yang mengalaminya. Seperti itu.
Jadi kalau sudah hilang, di FEB itu sempat bilang itu mission impossible. Kita bisa menemukan lagi itu berkas di mana posisinya. Sangat merugikan dosen ya kalau seperti itu ya, yang mau mengajukan ternyata ya mau nggak mau harus ulang lagi seperti itu, Pak. Nah, kemudian dengan model seperti ini itu sulit melakukan monitoring. Baik Bu Dekan maupun Pak Wadek pengen tahu berapa sih yang saat ini sedang mengajukan, tentunya pasti nanya dulu kan ke pengelola fakultas. Oh, ini yang dari asisten ahli ke lektor sekian, sekian. Nah, dengan adanya sistem ini nanti Bapak Ibu pimpinan di fakultas akan lebih mudah memonitoring. Bahkan sampai detail posisi ajuan ini ada di mana sih gitu. Per dosen. Bukan lagi secara global gitu. Per dosen mau dilihat sampai di mana bisa terlihat. Oke. Selanjutnya ini usul PAK yang secara manual dilakukan ya Bapak Ibu. Itu mulai dari fakultas ada waktunya ya, sekitar 14 hari. Kemudian ada lagi 14 hari, itu pun kalau diterima dengan baik, nanti ada perbaikan di langkah tahapan selanjutnya, ada lagi rapat di tingkat universitas, rapat senat dan lain-lain, sehingga ketika di total ini 2 bulan 15 hari. 2 bulan 15 hari. Jadi dengan satu pengajuan 2 bulan 15 hari ini khusus untuk yang lektor dan ahli yang dia universitas. Nah, untuk yang lektor kepala dan guru besar itu bisa lebih dari ini Bapak Ibu, karena proses penilaian itu sampai ke tingkat kementerian. Dan itu kita tidak bisa mengetahuinya berapa lama waktunya. Cuman Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi Selancar Pak dari kementerian itu, Selancar Pak yang telah di launching, bisa ketahui sejauh mana Bu. Jadi mudahnya sistem yang dibangun di Unila ini versi selancarnya Unila seperti itu. Jadi nanti bisa tahu posisinya di mana. Nah, di sini proses usulan PAK dosen via sistem ini akan merubah mindset, merubah iklim mungkin ya, iklim proses pengajuan di mana biasanya kalau dari dulu itu biasa dosen menyerahkan secara langsung gitu ya ke tingkat fakultas. Oh ini mohon dibantu atau sebagainya. Cuman dengan adanya konsep menggunakan sistem ini dilakukan inputnya secara mandiri oleh dosen Bapak Ibu. Terutama untuk dosen-dosen muda ya. Saya rasa akan sangat terbantu dengan adanya sistem ini. Meskipun misal baru pertama kali pengen mengajukan, saya rasa ketika sudah dihadapi dengan sistem ini, oh ternyata langsung nyambung tuh pasti dengan pedomannya seperti apa, di aplikasi seperti apa, tinggal diinput saja. Nah nanti untuk Bapak Ibu pimpinan mungkin ada kebijakan untuk dosen-dosen senior ya seperti apa untuk membantu. Kemudian ada lagi di tingkat fakultas. Fakultas itu peranannya sangat penting. Tingkat fakultas peranan sangat penting karena nanti kita akan melihat prosesnya yang mengusulkan itu tetap fakultas, Pak. Tidak bisa direct dari dosen langsung ke tingkat universitas. Karena tetap ada tanda tangan dekan, tanda tangan kajur dan lain-lain. Kemudian terakhir di level universitas itu nanti melakukan verifikasi rapat senat dan meneruskan usulan ke Kemendikbud kalau misalnya usulannya itu lektor kepala dan guru besar. Nah, ini keunggulan sistem PAK karena sistem ini usulan mandiri dari dosen, jadi dosen akan mendapatkan semacam simulasi ya Bapak Ibu, simulasi perhitungan. Jadi ketika di input ini nilainya berapa, di total nanti akan muncul simulasi perhitungan. Kemudian yang kedua, digitalisasi berkas. Ini menuju ke paperless tadi. Jadi
dengan adanya sistem ini akan sangat mengurangi dan meminimalisir kehilangan berkas yang tadinya menumpuk dan mudah-mudahan sih nggak hilang ya datanya. Yang ketiga itu ada tracking usulan, jadi Bapak Ibu dapat dengan mudah melihat usulan Bapak Ibu sudah posisinya ada di mana. Dan yang keempat itu mudah melakukan monitoring untuk pimpinan unit kerja baik di level fakultas maupun di level universitas. Nah, ini timeline sistem PAK yang kita sosialisasi hari ini ya. Mulai dari tanggal 11 kalau tidak salah, kami sudah mulai dari FEB kemarin, sekarang sudah di FISIP. Nah, Bapak Ibu yang telah mengirimkan usulan sebelum sosialisasi ya, dan sudah diterima di level universitas, tidak perlu lagi menginput data di sini. Bagi yang telah mengirimkan sebelum sosialisasi, itu yang masih versi manual. Tapi bagi Bapak Ibu dosen yang belum mengirimkan data usulan sampai ke tingkat universitas, ini sudah diwajibkan untuk menggunakan aplikasi ini. Per 2022 awal itu akan mulai digunakan. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saat ini sudah berada di depan laptop ya, atau di handphone, bisa melakukan login ke sistem aplikasi dengan alamat pak.unila.ac.id. Bapak Ibu yang ada di Zoom online, silahkan juga untuk mencoba mengakses dan melakukan login. Silahkan Bapak Ibu untuk melakukan login, gunakan username atau akun SSO. SSO ini biasa digunakan pada akun Vkelas ya. Baik, yang di ruangan berhasil login. Di sini saya bersama dengan rekan-rekan kepegawaian dan TIK. Jadi jika ada kendala login, silahkan raise hand atau chatting. Kalau itu saya nggak bisa jawab kalau yang itu Pak. Nah, untuk yang belum berhasil, silahkan dituliskan NIP, nama, dan NIDN di Zoom ya, di chattingnya. Jadi langsung akan dibantu oleh rekan-rekan kepegawaian dan TIK yang hadir di ruang rapat ini. Ya, silahkan Bapak Ibu yang sudah berhasil masuk. Yang sudah berhasil masuk, silahkan langsung pilih ke menu profil yang sudah masuk. Terus inputkan NIDN dan diklik sinkron. Oke. Wah, ini sebelumnya di teknik lumayan rame yang gagal login karena banyak keliru NIP, banyak keliru NIDN gitu. Di sini kok kayaknya nggak ada yang keliru nih. Iya, coba dulu Bapak Ibu, nanti mumpung nggak ada nih, tak cek juga belum ada nih. Berarti bagus semua nih, datanya valid semua gitu. SSO-nya valid, terus sikapnya valid. Ya, berhasil maksudnya Pak. Pertanyaan belum. Iya. Tadi kita kewalahan Pak, bolak-balik kewalahan ke satu-satu dosen gitu di teknik. Iya, jadi kadang kan ini sistemnya salah satu yang mendukung Uni Lawan Data Bu. Iya, karena di PAK ini
nggak boleh dong nge-save nama secara mandiri atau manual. Kita harus, ya, NIP SSO Bu, loginnya Bu. Yang V-Class. Biasa masuk ke V-Class samaan. Mas Adit dibantu tolong Mas. Jadi datanya itu bersumber dari SIKEP, Sistem Kepegawaian Unila. Justru kawan-kawan di teknik tadi pada update data semua, karena kita mengambil data dari sana. Nggak boleh lagi ada redundansi data, istilahnya duplikasi data Pak. Di sini ada, di sana ada. Harusnya di sini sinkron dengan data yang ada di pusat. Pusatnya di SIKEP. Seperti itu. Baik, yang dari online Bapak Ibu, apakah sudah berhasil login dan berhasil melakukan sinkronisasi data? Profil, pilih menu profil ya, input NIDN, dan klik tombol sinkron. Nah, di sini ada, kalau lupa SSO-nya seperti apa, lupa SSO bisa ke helpdesk. Tapi untuk hari ini langsung kita layani ya, tanpa melalui helpdesk. Langsung bisa dilayani. NIP atau nama tidak sesuai, biasanya NIP kalau dosen non PNS sebelumnya itu masuk menggunakan SSO-nya itu NIP-nya biasanya yang NIK zaman dulu gitu ya. Tapi untuk melakukan update-nya bagaimana ketika sekarang sudah menjadi PNS? Nah, ini bisa melalui helpdesk unila.ac.id. Silahkan diupdate data NIP dan namanya di dashboard pojok kanan bawah. Nah, pojok kanan bawah, silahkan submit, nanti dia akan melakukan update NIP dan nama. Nah, di sini gagal sinkron profil, biasanya NIDN yang ada di SIKEP itu belum diupdate. NIDN belum di SIKEP belum diupdate, jadi Bapak Ibu silahkan diketikkan saja NIP nama. Nah, ini, nah ya nih contohnya ada alamat sekarang sudah berbeda. Silahkan diketik saja Bu di setting ya, sehingga akan dilakukan updating data oleh teman-teman kepegawaian yang hadir di sini. Nah, nanti Bapak yang pengelola fakultas itu kami membutuhkan informasi ini ya, username SSO-nya saja, username-nya saja ya, tidak perlu passwordnya, username-nya ya, yang sudah tergabung di grup ya. Nah, kalau sudah tergabung di grup nanti setorkan saja ini SSO-nya, nanti kita akan coba ada sosialisasi khusus untuk fakultas Pak. Ya, pengelola. Dia perannya nanti ada melakukan validasi di situ. Oke, nampaknya enggak ada masalah ini untuk login ya. Bapak Ibu yang di ruangan berhasil ya. Ini berkat kerjasama rekan-rekan kepegawaian kayaknya semalam sudah ngupdatein NIDN semua Pak. Iya. Pak Iwan, Mbak Liza, Mbak Rono, semuanya udah bantuin itu. Ada Mbak Nila juga, semuanya ngebantuin. Jadi cepat. Oke, kalau memang sudah berhasil, coba untuk simulasi. Baik, seperti ini ya gambarannya ya. Kalau Bapak Ibu dosen tidak ada pilihan role penggunanya. Jadi tinggal langsung redirect ke dosen.
Nah, di sini saya masuk sebagai Pak Priambodo, SPD MSc. Kebetulan beliau dosen di FMIPA ya. Saya sudah izin dengan yang bersangkutan untuk melakukan simulasinya menggunakan nama beliau. Nah, tadi Bapak Ibu melakukan sinkronisasi di sini ya Bapak Ibu ya. Input NIDN, terus klik tombol sinkron. Oh, bentar Bu ya, sekalian ya Bu ya, saya jawabnya. Apanya Bu? Hah? Oh iya, ini tadi sistemnya terintegrasi Bu, sinkron dengan data di Sikep. Iya. Coba di bentar. Nah, iya. Iya, jadi sinkron tadi memang menarik data dari Sikep ya Ibu ya. Nah, di sini ada informasi yang download ya Bapak Ibu. Pedoman operasional PAK ini adalah pedoman atau dasar dalam pengembangan sistem atau aplikasi ini. Iya, di dashboard Bu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini ya, tadi kan setelah sinkron sudah ada saat ini ya, jabatan saat ini asisten ahli contohnya di sini 150, simulasinya itu di sini Bapak Ibu. Ketika mau naik ke lektor kepala, ini akan berubah nih jumlahnya. Sorry. Nah, di sini contohnya ya. Ketika lektor nanti di sini ada per 67,5, per 52,5, per 15, per 15. Ini adalah jumlah kum yang harus Bapak Ibu penuhi. Jumlah kum minimal ya, Bapak Ibu ya. Gimana? Belum Bu, belum kosong karena ini kan masih sistem baru di input. Gimana? Gimana Bu? Ah ya, ini simulasi saja Bu. Ketika diklik-klik di bagian dashboard ini. Ibu sebagai apa tadi? Tadi asisten ahli. Silahkan diklik coba Bu. Muncul nggak angka-angka ini? Munculnya apa Bu? Udah sinkron Bu? Sorry. Udah input. Oh iya. Nggak yang pernya ini ada kan? Ya simulasinya di situ. Nanti tak contohin. Oke. Jadi itu ada yang 53 ya. Yang 53 yang ditanyakan Bu ya. Nah, itu di sini fungsinya sistem itu Bu. Ini contoh yang sudah jalan ini. Nah, di sini Bapak Ibu wajib untuk melakukan upload data ya Bapak Ibu ya. Upload data
ijazah S1, S2 dan S3. Ya, dicicil. Konsepnya ini dicicil ya Bapak Ibu ya. Mindsetnya harus seperti itu, jadi tidak membebankan waktunya kapan dibukanya gitu-gitu. Jadi kapanpun bisa, ya, ya, ditambah. Ini caranya ditambah, terus pilih, ya. Nah, MySAPK BKN tuh dari Kementerian modelnya seperti itu. Karena memang kita eranya udah seperti itu Bapak Ibu ya. Ya. Nah, ada Bu. Iya, ada Bu. Nanti saya jelaskan. Sebenarnya mengumpulkan data, diajukan, nanti ada iya, ada Bu. Baik. Ya, iya. Tapi ketika memang belum diklaim ya, yang belum diklaim ya. Kalau yang sudah diklaim nggak usah. Iya. Ini iya, iya. Jadi Bapak Ibu di sini yang akan melakukan pengusulan, yang mau diklaim gitu ya. Kalau yang udah nggak usah, nggak usah. Heeh, nggak usah. Kan sudah diklaim ya Bu ya S2-nya. Iya. Ya, yang mau diklaim Bu. Tapi memang zamannya sih sudah seperti itu ya Bu ya. Kalau di sini kalau sudah diklaim tidak perlu Bu, tapi kalau belum diklaim baru ya. Saya menjawab yang itu Bu ya, yang itu khusus yang untuk lektor kepala dan guru besar, emang ijazah terakhirnya diminta. Tidak. Kalau yang ke lektor kita aja enggak. Kalau khusus yang untuk lektor kepala dan guru besar, ijazah tetap dilampirkan, akreditasi abstraknya itu masuk semua. Iya, khusus yang lektor kepala. Kalau yang di sini, kalau yang untuk lektor biasa enggak. Yang kalau yang ke lektor kepala dan guru besar semua, biarpun ijazah sudah dipakai tetap diminta dia. Ya, ya, ya kalau yang lektor enggak dia. Ya, ya gitu kan seandainya dokternya udah dipakai, udah dinilai. Seandainya udah dinilai ke 700 apa 5,5, nanti ke guru besarnya diminta lagi itu. Ya, kalau yang lektor kepala, lektor udah dipakai mau ke lektor kepala, untuk lektor kepala diminta lagi jasanya. Ya, iya diinput juga kan khusus itu kan online-nya lain langsung dari pegawai langsung gitu. Iya. Iya. Baik, saya lanjutkan dulu Bu ya. Jadi di sini ada pengajaran juga Bapak Ibu. Silahkan diinputkan saja sesuai dengan tahun akademiknya. Nah, di sini ada pertanyaan mungkin Bu dari yang sebelum-sebelumnya. Kenapa sih nggak make data yang sudah digunakan sebelumnya gitu ya? Misal di Syakadu atau di Remun gitu. Ini pertanyaan dari fakultas lain. Jadi gambarnya seperti ini. Sistem Remun atau sistem Syakadu
itu baru Syahkedu kalau tidak salah 2018 ya Bu ya. Dan Remon itu di 2017. Sedangkan Bapak Ibu dosen bahkan tadi ada yang 17 tahun belum naik pangkat. Data-data itu tidak ada di sistem yang saat ini existing di Unila. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka ya harus diinput seperti itu. Mohon maaf karena memang ya zaman dulu sama sekarang nggak ada rekaman datanya gitu. Sebelum ada yang nanya ini saya jawab duluan. Oke. Nah, di sini penelitian yang biasanya memang cukup kompleks ya untuk input datanya. Ada tahun akademiknya, terus kegiatan, di SSN-nya silahkan diinputkan, judul penelitiannya, penulis keberapa, total penulis, apakah Anda koresponden, ini silahkan diinputkan saja Bapak Ibu. Nanti sistem secara otomatis akan melakukan perhitungan. Seperti ini contohnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini Mbah Rono. Maaf Pak, kalau yang itu jawabnya saya belum bisa jawab iya atau tidak. Masalahnya ada beberapa fakultas kemarin juga yang diinput itu yang sudah disahkan atau belum. Nah gitu. Saya harus komunikasi dengan tim universitas dulu. Mudah-mudahan ya tahun ini sudah ada jawaban, perlu disahkan LPPM dulu apa langsung bisa. Masalahnya semua fakultas tadi nanyanya kalau belum disahkan boleh diinput enggak gitu. Makanya saya sementara jawabnya tidak boleh sementara. Ya, nanti kalau sudah ada pertemuan dengan tim universitas, insya Allah ada surat edarannya. Ya, makasih. Cuman kadangan lama ya. Itu aja. Terkait dengan pertanyaan Pak Bagus, sambil menunggu kepastian jawaban dari Pak Surono atau Pak Surono, tapi arahnya sudah bisa ditebak. Demikian juga sama bahwa kemungkinan akan tetap menggunakan PDF, repository, dan baru upload. Dari fisik, sejak pertengahan tahun, tim SDM kami sudah kami bekali cara bagaimana mengupload itu ke repository, pengesahan dan repository. Jadi, jika teman-teman dosen sudah publish di jurnal dan DOI-nya jelas, alamat webnya jelas, silahkan saja sampaikan ke tim SDM. SDM akan memproses sampai repositorinya clear. Jadi teman-teman sekarang tidak usah berpikir bagaimana repositorinya, bagaimana pengesahan, kami yang akan mengerjakan. Syukur-syukur dengan sistem aplikasi ini saya punya pemikiran bagi bapak-bapak ibu yang generasi baby boomers yang sangat ini akan menimbulkan pro dalam benak pikiran bapak ibu, password sama ininya dipercayakan kepada tim SDM, mungkin tim SDM ini akan membantu upload dan sebagainya. Bagi contoh Pak R, maka depan itu saya kumpulkan contohnya teman-teman ya gitu, nanti gitu akan kami fasilitasi seperti itu. Memang benar dikatakan Pak Iqbal tadi, bagi teman-teman dosen yang digital native generation, ya kan, atau migration generation, itu mungkin oke. Tapi bagi teman-teman yang
Loh kan sudah. Jadi tim kepegawaian itu ada 5-6 blok Pak. Tanya Pak Sulaiman tadi di SDM ya Pak. Ada Prof. Sulepto, Prof. Arif, Prof. Ber, Prof. Andi. Tinggal kami menunggu berkasnya itu enggak ini gitu. Apakah kita balik Pak Sulaiman? Bloknya kita antar ke Pasca biar nanti diisi, nanti diambil gitu ya. Gitu ya. Baik, itu ya. Terima kasih. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Ini saya menjawab beberapa pertanyaan dari chat ya. Data yang bisa diinput semua data dari Bu Hestin ya. Apakah ada batas waktu maksimal, data berapa tahun terakhir, semua data yang belum pernah diklaim. Itu tadi dibahas juga ya Bu Hestin secara offline di sini. Batasan waktunya terakhir kali naik pangkat ya Pak ya. Terakhir kali batasan waktunya terakhir kali fungsionalnya keluar, tanggal fungsionalnya keluar. Iya, TMT-nya keluar. Untuk sementara Bu ya, untuk sementara jawabnya sesudah TMT. Jadi nanti kalau sebelum TMT biasanya Jakarta minta pertanyaan yang aneh-aneh. Lebih nyaman lagi sudah TMT. TMT-nya tanggal 1, data yang masuk tanggal 2. Itu sudah ternilai semua. Sebelum meninggalkan ini kami pakai ini kapan bekas siapnya biar ukuran tulisannya bertepat. Pakai itu kurang clear. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ashaf, Pak AF Ashaf ya. Untuk penelitian yang dikerjakan secara tim, apakah personil peneliti mengisi sendiri-sendiri atau cukup satu orang saja? Jawabannya sendiri-sendiri Bapak. Karena di situ nanti ada perhitungan ketika penulis pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu akan berbeda. Jadi jawabannya sendiri-sendiri. Kemudian masih ada error. Coba Pak Andi Marta izin Pak, bolehkah sudah berhasil sinkronkah di profil Pak? Mohon izin Pak Iqbal, sudah Pak? Sudah berhasil sinkron ya Pak Andi Marta? Sudah Pak. Sudah Pak. NIP-nya benar, NIPN benar? Benar Pak, sudah tersinkron. Tapi pas kita ngeklik dashboardnya bacanya error. Jadi saya nggak tahu mau mencoba simulasinya gitu Pak Iqbal. Boleh di screenshot ya siapa ya? Atau share screen? Boleh. Boleh di-share Pak? Iya, bentar Pak. Oh iya.
Ya, sebentar Pak ini. Sudah Pak ini Pak. Oh, siap. Saat ini tenaga pengajar masih ini ya Pak ya, kumnya 0 ya Pak ya. Iya, Izin iya Pak, Pak. izin. Nampaknya ini ada bug di sistem. Harus di ini karena ternyata ini 0 nilainya dan dia tidak bisa melakukan perhitungan. Izin Pak, baik, nanti akan kami perbaiki Pak. Oh Khusus iya, untuk iya. yang kumnya masih 0 nilainya. Iya, iya. Terima kasih Pak Iqbal Di bantuannya Pak. share screen-nya di stop dulu Pak. Iya, iya Pak. Oke. Menjadi catatan bagi kami ya Pak, izin Pak. Karena kumnya 0, tadi pembagiannya dibagi 0 jadinya munculnya error. Oke. Mohon izin ya, mohon maaf Pak Andri Marta. Insya Allah dalam waktu dekat akan coba kami perbaiki dari sistemnya. Iya, terima kasih Pak Iqbal. Mudah-mudahan cepat bisa diperbaiki sistemnya. Terima kasih Pak. Siap. Siap Pak. Oh ya, siap. Alhamdulillah ya Pak ya. Posisinya belum diklaim ya S3-nya Pak ya. Nah jadi gini, gambarannya, ilustrasinya sekarang saat ini yang masuk ke Unila atau ke universitas yang ada di bawah Kemendikbudristek itu membuka formasi S3 ya Bapak ya. Nah ini khusus untuk dosen yang memang dia masuk ketika ke Unila nanti S3 langsung dari formasi S3. Nah tapi ketika Bapak dari S2, nah saat ini yang Bapak lakukan adalah melakukan upload baik yang ijazah S2 dan ijazah S3. Dua-duanya harus diupload. Kalau misalnya pengen ngeklaim yang ijazah S3, nanti otomatis berubah S3-nya nilainya 50. Ya, S2-nya di-upload, S3-nya juga di-upload. Nanti satunya 150, satunya 50 gitu. Ya, itu sebenarnya untuk dosen yang nanti masuk ke Unila misalnya langsung dari S3 gitu. Karena kayaknya sekarang arahnya pada ke sana, mau langsung S3 dosen-dosennya yang masuk. Dia otomatis 200 nanti nilainya gitu. Mungkin itu ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Saya lanjutkan dulu ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu cicilannya sudah diinputkan masing-masing komponen ya. Ada pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian dan penunjang dan sudah disimulasikan di sini ternyata ini nilainya udah full semua. Nilainya sudah full. Lakukan pengajuan di sini Bapak Ibu di menu pengajuan. Pilih jadwal yang lagi aktif, kemudian pilih fungsional tujuannya. Di save ini error karena sudah dilakukan pengajuan, ini contohnya ya. Nah, di sini fitur tracking yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Nah, tracking pengajuan ini menginformasikan riwayat pengajuannya. Jadi Bapak Ibu nanti dapat dengan mudah mengetahui posisi terakhir ada di mana. Gitu. Ini contohnya sudah sampai selesai. Cuman nanti kan biasanya dari awal nih, dari submit nih ya. Dari submit, oh tanggal sekian, jam sekian. Ternyata di fakultas, pertanyaan Bu Dekan tadi, fakultas, ada nggak ininya, apa verifikasi atau lain-lain? Ya ada di sini. Apakah ternyata nanti ada kekurangan, misal ISSN-nya tidak diinputkan atau masih belum jelas, nanti balik lagi. Di sini nanti akan terjadi tektok ya, dari dosen fakultas, balik lagi ke dosen, terus disubmit lagi, sampai dia disetujui tingkat fakultas. Seperti itu. Nah, di sini peran di dekanat. Dekanat nanti melakukan pengusulan.
tentunya pengusulan ini dilakukan ketika seluruh syarat telah terpenuhi. Seperti itu. Jadi di sini Bapak Ibu dapat dengan mudah memantau. Ini yang tadi saya sampaikan, klaim tidak klaim tadi. Tinggal ditambahkan saja nanti ketika pengajuan. Klaim tentang apa, pendidikan misalnya, ditambahkan checklist, nanti di sini Bapak Ibu akan muncul checklist, diklik akan muncul. Pun selanjutnya nanti dia tinggal checklist saja akan muncul. Nah, ini salah satu kemudahan lagi di sini ya Bapak Ibu. Kita akan mengetahui nilai-nilai yang diberikan oleh fakultas dan universitas. Jadi di sini contohnya kegiatannya ada buku monograf ya. Penulis ke-1 dari total 2 penulis. Pengusul sekaligus sebagai koresponden 10, di fakultas dinilai 8, di universitas dinilai 7. Nanti yang akan diajukan adalah nilai yang ada di tingkat fakultas. Nah, di sini ada catatan perbaikan. Catatan perbaikan ini per item ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak secara global mana nih yang kurang gitu. Oh itu dicek aja, diceknya lewat sini catatannya. Jadi nanti tim pengelola fakultas harus jelas menuliskan alasannya apa. Kalau alasannya hanya ditulis tanda strip gitu kan, periksa atau dan lain-lain, nah itu bisa terlihat sampai ke level tingkat universitas. Jadi nggak bisa sembarangan menulis ketika melakukan penolakan. Seperti itu, harus jelas. Nah, ini contohnya di tingkat fakultas dapat melakukan validasi di sini. Peranan fakultas nanti ada di sini. Oke. Nah, ini lagi yang saya sampaikan bahwasannya seluruh dokumen itu digitalisasi, Pak. Yang biasanya kita membuat surat-surat pernyataan pengabdian, pengajaran dan lain-lain itu via Excel ya kalau tidak salah ya. Saat ini sudah dilakukan otomasi. Jadi Bapak Ibu ketika sudah diinput surat-suratnya, berkas-berkasnya yang biasa menumpuk itu sudah otomatis diterjemahkan oleh sistem. Ini contohnya ya. Nah, jadi tidak perlu repot atau pusing lagi ngebuat isian formnya. Jadi semuanya nanti otomatis Bu. Yang diinput nanti munculnya di sini semua. Nah, ini ada rekapnya, bahkan formatnya ya ini tidak perlu ditambah lagi. Dan tugas Bapak Ibu dosen adalah meminta tanda tangan ke masing-masing ketua jurusan. Gitu ya. Ini harus cap basah ya Mbah Rono ya. Harus cap basah, tanda tangan resmi, dan di-scan lagi. Jadi di-scan di sini. Upload, ini pendidikan, penelitian, disesuaikan saja posisinya di mana. Nah, SKP dan lain-lain. Semuanya akan didigitalisasi, jadi tidak ada lagi berkas yang nanti akan dikumpulkan ke fakultas atau fakultas mengumpulkan ke universitas. Semua sudah by system atau by aplikasi. Seperti itu. Ini yang biasa sedikit menyulitkan Bapak Ibu ya. Sekarang sudah dilakukan otomasi. Output dari Bapak Ibu inputan tadi, outputnya ini. Terakhir ada di sini. Gitu. Baik, mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan. Saya secara pribadi menyampaikan. Ya, dibuka sesi tanya jawab meskipun tadi sudah banyak pertanyaan ya Pak. Online tadi sudah saya baca juga.
dari pakai mic, Pak Sulaiman mic. Ada pertanyaan dari Pak Fahmi. S2-nya ada dua-duanya satu bidang ilmu enggak, Pak? Nah, kalau ijazahnya bukan satu bidang ilmu, berarti yang satu bukan nilai 50, Pak. 15 paling itu nilainya. Nah, ya. Dipakai nggak apa-apa, kalau untuk mau nambah kum nggak apa-apa, Pak. Iya, dua-duanya dipakai. Cuman yang satu nilainya tidak nilai 50, 15, kalau nggak satu bidang ilmu. Iya, sama-sama kum, yang kum nilainya 15, yang satu 50. Kalau mau untuk keren S2-nya biar cecer, pakai nggak apa-apa. Tergantung yang bersangkutan, tapi nilainya 15 sama 50. Halo, bagaimana Pak Fahmi? Apakah penjelasan dari Pak Rono itu sudah oke? Sudah Pak, saya sudah ngucapin Oke. terima kasih juga. Nah, terima kasih Pak. Ijazah dari dua-duanya bisa diupload Pak. Iya, baik Pak, terima kasih. Ya, baik. Kita tunggu sekolahnya. Bagus sekali. Yang lainnya mungkin Bu Kajur Sosiologi juga dua-duanya bisa diupload itu ijazah S3. Ya. Yang lainnya? Tidak ada ya? Ya. Saya lihat yang ikut online ini rata-rata dosen muda Pak Iqbal. Jadi jenengan buka sinkronisasi itu mereka sudah bisa sendiri saya kira. Gitu ya. Yang hadir offline saya kira cukup ya. Bu Kajur Komunikasi Negara D3 dan Bu Kajur HI Sosiologi ya, Udok gitu. Ada nggak dicek Bu secara online, ada yang tanya lagi perlu diselesaikan kasusnya? Tidak ada? Sudah langsung dijawab. Bu Andi ada pertanyaan? Bu Andi ada pertanyaan? Bu Windah nggak ada? Oh, udah silakan Bu Andi Windah. Ini Pak Iqbal ada satu. Di aturan itu bunyinya internasional, Bu. Reputasi, itu aja. Bunyinya gitu aja. Udah ada kok Bu yang S2 naik di, kalau nggak salah di ekonomi 1, di MIPA 1. Ya, jadi itu aja bunyinya di aturan itu bereputasi gitu aja. Sementara yang FISIP nyusul lagi Bu Erwinda. Mau nyusul lagi kalau yang nggak pakai S3-nya, S2-nya aja. Silakan Bu. Ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Andi Windah. Yang lainnya saya kira tidak ada Pak. Karena ini kan berbarengan Monef riset dan pengabdian untuk sosial humaniora kan. Jadi novotel semua ini. Baik, saya kira cukup ya. Alhamdulillah sudah berlangsung hampir 1,5 jam dan nampaknya itu tidak ada kendala yang berarti dan saya kira FISIP menyambut baik Pak hadirnya aplikasi PAK ini karena mudah-mudahan akselerasi percepatan kenaikan jabatan fungsional
baik yang asisten ahli ke lektor ke lektor kepala ke guru besar, itu akan lebih cepat dan ini akan menambah prestasi kita di level universitas dan nasional. Sekali lagi, insya Allah minggu depan kami akan mengundang teman-teman yang akan ke guru besar yang sudah S3 dan lektor kepala, dan kami akan mengundang teman-teman dari tim kepegawaian Unila, sehingga nanti akan ada sebuah proses identifikasi bersama, bottleneck-nya di mana dan solusinya seperti apa, sehingga teman-teman akan lebih termotivasi lagi untuk mengurus proses S3 ini, plus ditambah dengan hadirnya aplikasi ini yang akan memakai ini. Saya kira itu ya. Nanti kita agendakan setelah disnatalis hari Senin lah. Intinya kita hari 1, hari 2, 3 hari ini kami fokus untuk pelaksanaan dis hari Senin. Baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu Kajur. Terima kasih atas kehadirannya dari tim kepegawaian Universitas Lampung. Saya kira ini sebuah breakthrough yang cukup bagus, sebuah terobosan yang cukup bagus, patut kita apresiasi dan kita dukung. Mudah-mudahan ini bisa mengangkat lagi prestasi Unila dalam hal pengembangan kualitas SDM. Saya mohon izin saya tutup, Bu Dekan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang semua. sudah bergabung di online. Dan jangan lupa Senin bergabung online juga teman-teman dosen di puncak Disnatalis yang akan dimeriahkan beberapa artis ibu kota. Ada Christian Sugiono dan ada tampil UKM paduan suara nanti secara live. Arisya Saleh. Ya, saya kira itu. Terima kasih.